Praobservasi sebagai supervisor. Bu Santi, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sesi demonstrasi kontekstual ya, sesuai tugas yang ada di pendidikan guru penggerak. Kita selaku calon guru penggerak akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Saya selaku observer akan melakukan kegiatan ini untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Santi selaku coach dan Pak Sigit selaku coaching. Baik, Bu Santi sebagai coach di sini tentunya nanti dalam pelaksanaan coachingnya tentunya perlu pengembangan, perlu penguatan pertanyaan yang memang betul-betul berbobot untuk memantik coachee agar bisa lebih eksplorasi dalam menyampaikan permasalahan atau kesulitan yang ada untuk kepentingan dan tujuan perbaikan bersama ke depan. Sudah dipahami ya Bu Santi ya? Untuk kegiatan coachingnya ini sesuai dengan prinsipnya, nanti yang pertama tentu saja ada kemitraan ya Bu ya. Jadi kita sejajar dalam melaksanakan proses coaching ini, tidak ada yang saling menggurui, menghakimi, dan paling tidak nanti biar suasananya enak, adem, santai, sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti dalam proses pelaksanaan coaching juga perlu kreativitas dalam penyampaian, dalam penguatan, kemudian memaksimalkan potensi masing-masing, baik sebagai coach maupun sebagai coachingnya. Kemudian yang perlu saya kuatkan lagi di sini, pertanyaannya adalah ketika kompetensi coaching ini dilaksanakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Santi kepada coaching nanti, Pak Sigit? Baik Bu Mutia, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan tentang rasa, kemudian yang terakhir yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk tujuan coachingnya nanti ya, kemudian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti kira-kira apa Bu Santi? Tujuan coaching setidaknya saya dapat sedikit mengurangi beban permasalahan atau kebingungan yang dihadapi oleh coachee atau Pak Sigit, sehingga coachee dapat memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu Bu Mutia. Ya baik, biar tidak lama-lama juga ya Bu Santi ya, Pak Sigit dalam melaksanakan proses coaching ini saya persilahkan dengan sebaik mungkin, sesantai mungkin. Monggo silakan dimulai proses coachingnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Sebagai coach, Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah Bu Santi katanya tadi ada yang mau dibicarakan ya? Iya Ibu, ada yang ingin saya sampaikan Ibu. Oke, kira-kira mau membicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Baik Ibu, yang ingin saya ceritakan sama Bu Mutia itu tentang teman saya di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah saya itu pembelajarannya masih monoton sekali. Pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, masih banyak ceramah. Jadi kadang-kadang buat murid itu bosan dalam pembelajarannya. Saya ingin membuat pembelajaran itu pembelajaran yang bervariasi. Tidak mampu ya Bu Mutia, pada zaman sekarang perkembangan teknologi kan sudah sangat pesat sekali. Harapan saya sebagai guru, teman-teman saya itu juga bisa menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman itu. Oke, Bu Santi, jadi Bu Santi menginginkan guru itu penyampaian materinya bisa bervariasi ya, dengan inovasi gitu ya? Iya Ibu. Nah, kira-kira dengan kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Bu Santi? Harapan saya itu ya Bu ya, saya bisa mengetahui cara untuk membantu teman-teman guru saya, kandungan guru saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, dalam penyampaiannya ketika revisi seperti itu Ibu. Nah, jadi ada perubahan cara dalam penyampaian materi ya? Iya. Nah, kira-kira perubahan cara dalam penyampaian materi yang Bu Santi inginkan itu bagaimana? Perubahan dalam metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya Bu ya, dengan metode sekarang yang
misalnya kondisi tersebut ada idealnya, misal kondisi tersebut ada di level 1 sampai 10, kira-kira kondisi Bu Santi ini ada di level berapa? Kalau saya lihat itu kira-kira ada di level 5 itu, karena masih banyak sekali guru senior itu yang menggunakan metode ceramah. Baik, jadi masih ada di level 5 ya Bu Santi ya? Iya. Kira-kira saat ini Bu Santi ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa? Karena mengingat masih banyak guru yang sepuh, yang senior, jadi mungkin nanti cukup di level 7 ibu. Jadi supaya guru senior juga tidak kesulitan dalam mengikutinya. Baik Bu Santi, kira-kira Bu Santi ada rencana terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Santi? Ini baru saya pikirkan ya Bu, ya, bagaimana caranya supaya guru senior pun bisa beradaptasi dengan teknologi. Ya mungkin nanti saya akan adakan pendampingan, kemudian saya adakan mentoring kepada rekan-rekan secara bergiliran. Oke, jadi Bu Santi nanti akan adakan pendampingan atau mentoring untuk rekan-rekan secara individu begitu ya? Ada strategi lain nggak Bu selain mentoring? Saya mungkin akan berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah untuk adanya workshop ataupun pelatihan media pembelajaran di sekolah itu. Oke, baik, berarti akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah ya untuk workshop atau pelatihan media pembelajaran di sekolah. Jadi ada 2 strategi ya Bu Santi. Nah, dari kedua strategi ini kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Bu Santi itu yang mana? Sepertinya yang sesuai dengan kondisi tersebut itu mentoring gitu Bu, ya. Karena mengingat masih banyaknya guru senior yang tidak mengikuti workshop. Kalau workshop kan membutuhkan banyak tenaga, kemudian masuk yang tepat waktu dan membutuhkan lebih banyak waktu pula Bu. Ya, jadi Bu Santi itu memilih strategi mentoring dibandingkan dengan workshop. Nah, untuk kegiatan mentoring ini kira-kira mau kapan akan dilaksanakannya? Rencananya mungkin mulai minggu depan itu pelaksanaan mentoringnya. Ya, melihat strategi mentoring yang dipilih, pasti juga ada kendala ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Kira-kira apakah ada kendalanya Bu? Kalau misalnya ada, mungkin bisa disebutkan apa kendalanya? Kendala yang saya hadapi itu mungkin terkait adanya waktu sama tenaga pendamping Ibu. Berarti ada kendala ya kan? Dari kendala tersebut gimana caranya Bu Santi menghadapi kendala tersebut? Dalam menghadapi kendala tersebut mungkin saya akan meminta bantuan mahasiswa, mungkin kepada Pak Sigit ataupun Nadia dalam pelaksanaannya yang sudah aktif dalam pembelajaran tersebut Ibu. Oke, baik, Bu Santi sudah berkolaborasi juga ya dengan guru di sekolah Bu Santi. Iya Ibu, saya sudah berkolaborasi dengan rekan saya untuk membantu saya dalam proses pendampingan. Saya juga akan meminta Bu Nadia dan Pak Sigit dalam pelaksanaan yang sudah ahli dalam IT Ibu, dari dalam media pembelajaran. Baik, jadi Bu Santi sudah berkolaborasi ya dengan guru di sekolah Ibu. Betul Ibu, saya sudah berkolaborasi dengan guru untuk membantu saya melakukan mentoring terhadap rekan-rekan di sekolah saya. Baik, Bu Santi, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Saya tidak sabar mendengar cerita-cerita kedepannya nanti dari Bu Santi. Apa Bu Santi berhasil atau tidak dalam melakukan perubahannya nanti? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Santi ya. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Santi dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Yang saya dapatkan gambaran bagaimana cara membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran yang variatif dengan menggunakan metode mentoring praktik. Baik Bu, nanti minggu depan kita berbincang-bincang tentang aksi yang akan dilakukan sama Bu Santi nanti ya. Sampai sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi sebagai supervisor. Baik Bu Santi, Pak Sigit, terima kasih atas kegiatan coachingnya. Saya selaku observer melalui pengamatan dan mendengarkan secara aktif tadi akan terbuka dan menyampaikan hasil yang sering atau yang seril mungkin ya, tidak menambah dan mengurangi dalam prosesnya. Saya menilai sudah sangat baik ya, terutama dalam hal untuk mencapai prinsip coachingnya nih. Tadi mulai dari kemitraan, menciptakan suasana nyaman,
ada kreativitas dalam prosesnya, dalam mengembangkan potensi masing-masing. Nah, misalnya dari pihak coaching menyampaikan kesulitannya begitu terbuka tadi dari Pak Sigit ya, menyampaikan apa adanya, bahkan menjawab dengan lugas. Kemudian dari pihak coach juga mengarahkan coachingnya untuk menemukan solusi yang baik, pertanyaan yang bagus, terus pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat coachingnya itu dengan nyaman dan enjoy mengeksplorasi apa yang ingin disampaikan itu tertuang dengan baik. Nah, di sini juga saya mencatat fokus pada area yang dikembangkan tadi ya, tentang kedisiplinan. Nah, di sini juga muncul pada proses coachingnya model Tirtanya sudah sangat baik ya, sudah muncul. Pertama, coaching itu bingung, kemudian muncul tujuan apa yang akan dicapai pada proses coaching ini, yaitu tentang siswa yang kurang disiplin, terutama dalam mengumpulkan tugas ya. Sehingga tujuan itu nanti bisa ditemukan solusinya. Selanjutnya, berikutnya muncul identifikasi. Kenapa sih siswa ini kurang disiplin dalam mengerjakan tugas? Tadi itu pertanyaan berbobot dari coach sudah sangat baik, dan coach juga memberikan tanggapannya yang cukup bagus di sini, sehingga teridentifikasi terkait masalah yang ada, sehingga akan muncul solusi yang baik. Kemudian tadi pertanyaannya jam 12 pertanyaan dimulai. ini juga udah cukup bagus ya. Tadi coach tentang It's time to begin the 12th lesson. tindak lanjutnya atau rencana aksi berikutnya ya, sehingga setelah teridentifikasi masalahnya tadi. Misalnya tadi coach menyampaikan bahwasanya untuk menjawab permasalahannya itu bisa merancang pembelajaran yang mengasyikkan, terus tidak memberikan tugas terlalu banyak juga, terus tugas juga sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Nah, kemudian tadi juga muncul motivasi nih dari coachnya yang tadi juga ditanggapi bahwa proses kegiatan ini siswa merasa motivasi muncul dari proses pembelajaran yang mengasyikkan dengan memakai berbagai sumber belajar ya, yang nantinya membuat murid-murid antusias dalam belajar. Kemudian saya lihat juga di sini perkembangan percakapan sudah sangat baik ya, menemukan solusi terkait tadi. Muncul kesan dari coaching terhadap proses coaching, dari coaching kepada coach cukup baik dan sangat baik saya pikir juga. Dan terakhir, tanggung jawab apa yang itu artinya puncak yang akan ada pada selesai pasca coaching itu apa, tindak lanjut itu apa. Nah, terakhir tadi kan diminta untuk kita sharing hasil seperti apa. Nah, itu yang paling penting sih, karena tanpa tindak lanjut juga itu proses coachingnya hanya sekedar pembahasan tetapi tidak ada implementasi yang jelas ya. Saya pikir itu catatan observasi saya, Ibu Santi dan Pak Sigit dalam proses coaching ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa ya. Saya apresiasi betul pelaksanaan coaching ini sangat baik, dan mudah-mudahan proses coaching ini bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya sebagai guru di lembaga kita masing-masing ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi